Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa belajar bersama, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab panduan mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Pada pertemuan kali ini, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang maf'ul fih atau dhorof. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, maf'ul fih atau dhorof ini merupakan salah satu dari bagian isim yang dinasab. Salah satu di antara bagian isim yang dinasab. Maf'ul fih adalah ismun mansubun yudkaru libayani makani wuku'il fi'li au zamani wuku'il fi'li. Bahwa maf'ul fih ini adalah isim yang nasab yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk menjelaskan tempat terjadinya perbuatan atau menjelaskan tentang waktu terjadinya perbuatan. Oleh karena itu, maf'ul fih atau dhorof yang qasimu ila qismain. Maf'ul fih atau dhorof itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dhorful makan dan yang kedua dhorful zaman. Yang pertama adalah dhorof makan dan yang kedua adalah dhorof zaman. Dhorof makan berarti isim nasab menunjukkan waktu tempat terjadinya perbuatan. Dengan kata lain, isim tersebut dibaca nasab karena sebagai keterangan tempat ketika terjadinya perbuatan. Seperti waro'a, belakang, amamah, di depan. Seperti kalau kita ingin mengatakan jalasat tullabu amamal mudarrisi. Jalasat tullabu amamal mudarrisi. Maka kalimat amama isim nasab. Dia disebut dengan dhorof makan. Karena amama ini menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Jalasat tullabu amamal mudarris. Murid-murid itu duduk di depan pengajar. Taib. Begitu juga kalau seandainya ada sebuah kalimat, misalnya adalah jalasa al-waladu wara'al babi. Jalasa al-waladu wara'al babi. Anak itu duduk di belakang pintu. Wara'a inilah yang disebut dengan dhorof makan, karena menunjukkan tempat terjadinya perbuatan, yaitu jalasa. Kemudian yang kedua adalah dhorof zaman. Dhorof zaman itu isim nasab yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Waktu terjadinya perbuatan. Ini adalah disebut dengan dhorof zaman atau keterangan waktu. Seperti pada contoh yaum, hari. Hari ini menunjukkan arti waktu, maka bisa menjadi dhorof zaman, bisa menjadi keterangan waktu. Contoh misalnya ketika ada sebuah kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma disebut dengan dhorof zaman karena menunjukkan arti waktu terjadinya perbuatan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Baik, begitu juga misalnya ada kata syahrun.
Syahr ini keterangan waktu, bisa menjadi sebagai keterangan waktu ketika terjadinya perbuatan. Misalnya pada sebuah kalimat, shamal muslimuna syahra Ramadan. Shamal muslimuna syahra Ramadan. Maka orang-orang muslim itu berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalimat syahra inilah yang disebut dengan dzaraf zaman, keterangan waktu, karena syahr di situ menunjukkan arti waktu. Maka kesimpulannya adalah dzaraf atau maf'ul atau dzaraf itu atau maf'ul fi bisa disebut dengan dzaraf. Oleh karena itu dzaraf ada dua macam. Yang pertama dzaraf zaman, yang kedua dzaraf makan. Apabila sebuah kata itu menunjukkan waktu berarti disebut dengan dzaraf zaman. Apabila kalimat itu menunjukkan tempat berarti disebut dengan dzaraf makan. Nah, kedua jenis dzaraf ini dibaca nasab apabila mereka berdua ini sebagai keterangan tempat atau sebagai keterangan waktu ketika terjadinya perbuatan. Maka inilah yang disebut dengan dzaraf. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-73 ya, pada kaidah yang keempat. Pada kaidah yang keempat di situ musannif menyebutkan tanqasimu al-qaidatur rabi'ah, tanqasimu durufuz zamani wa duruful makani. Taib, dzaraf zaman dan dzaraf makan itu terbagi ila ke yang pertama durufin mutasarrifatin wahia ma yusta'malu dzarfan wa ghaira dzarfin. Wa min hadhihi durufi yaumun, syahrun, sanatun, usbu'un, sa'atun, sobahun, masa'un, duhrun, laylun, lahdhatun, barhatun, milun, farsakhun, kilometrun, yaminun, kemudian yasarun, kemudian shimalun atau syamalun, janubun, syarkun, gharbun. Taib. Sekarang kita berbicara tentang penggunaan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada sebuah kalimat. Musannif menyebutkan wa tanqasimu dzurufuz zamani wal makani ilal qismain. Penggunaan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada penyusunannya sebuah kalimat itu terbagi menjadi dua macam. Awalan, yang pertama, dzurufun mutasarrifatun. Dzaraf yang mutasarrif. Apa itu dzaraf mutasarrif? Musannif menyebutkan ma yusta'malu li dzarfin wa ghairi dzarfin. Dzaraf yang mutasarrif itu ma yusta'malu, apa yang bisa digunakan, li dzarfin, berfungsi sebagai dzaraf, berfungsi sebagai keterangan waktu saja, wa ghairi dzarfin, dan bisa dipakai untuk bukan sebagai keterangan waktu atau tempat. Nah, wa min hadhihi durufi, dan salah satu di antara dzaraf ini adalah kata yaumun yang ada pada kitabnya di situ sampai dengan kata gharbun. Ingat,
pada pertemuan sebelumnya kita membaca ketika kita sampai pada bacaan ahammu durufuz zaman wa ahammu durufil makan, dhorof zaman dan dhorof makan yang paling atau yang sering dipakai, yang sering digunakan pada sebuah kalimat. Di situ kita membaca ada yang di fathah, ada yang di nasab, dan ada yang kita baca di dhammah. Kita membacanya ada yang di nasab, ada yang di dhammah. Kenapa demikian? Karena pada penggunaan dhorof ini ada dua. Pada penggunaannya dalam susunan sebuah kalimat ketika dipakai, ketika digunakan. Dalam sebuah kalimat, dhorof zaman dan dhorof makan ini ada dua penggunaan. Yang pertama adalah yang disebut dengan dhurufun mutasarrifatun. Yang disebut atau kelompok yang pertama dinamakan dengan dhorof mutasarrif. Dhorof mutasarrif ini bisa pada dhorof makan, bisa pada dhorof zaman. Nah, sekarang tinggal dhorof yang mutasarrif ini apa? Apa yang dimaksud, apa yang dinamakan dengan dhorof mutasarrif? Maka yang dimaksud dengan dhorof yang mutasarrif ini adalah ma yusta'malu li dhorfin wa ghairi dhorfin. Dhorof yang mutasarrif itu adalah sebuah isim yang menunjukkan arti waktu atau tempat. Terkadang dia dipakai untuk sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat, dan terkadang pada susunan kalimat yang lain dia bukan sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, ini yang dinamakan dengan dhorof yang mutasarrif. Oleh karena itu kita ambil contoh misalnya kata yaum. Kata yaum. Yaum ini artinya hari. Nah, kata yaum ini merupakan salah satu di antara contoh dhorof yang mutasarrif. Apa maknanya? Maknanya adalah kata yaum ini kalau dipakai, digunakan sebagai keterangan waktu ketika terjadinya perbuatan, maka dia dinasob. Dibaca nasob. Tetapi kalau seandainya kata yaum pada kalimat yang lain bukan untuk keterangan waktu, berarti dia ini dibaca rofa ataupun majrur atau di-i'rab sesuai dengan kedudukan dia dalam kalimat. Kalau yaum ini sebagai dhorof zaman, berarti dia dibaca nasab. Dibaca nasabnya ini karena menempati dhorof. Menempati dhorof sebagai keterangan waktu. Ketika bukan sebagai dhorof, berarti dia nanti di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Ya, nanti mungkin bisa sebagai mubtada, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ulun bih, bisa diawali oleh kemasukan oleh huruf-huruf jar. Contoh misalnya adalah pada contoh penggunaan kalimat yaum. Yaum digunakan dalam sebuah kalimat untuk keterangan waktu. Sebagai keterangan waktu berarti dipakai untuk dhorof, digunakan untuk dhorof pada kalimat tersebut, maka dia dibaca nasab. Contoh
Safara Aliyun yaumal ahadi. Safara Aliyun yaumal ahadi. Ali safar yaumal ahadi. Yauma, pada hari Ahad. Maka keberadaan kata yaum ini pada kalimat itu dia sebagai keterangan waktu ketika terjadinya perbuatan. Maka yauma di situ dibaca nasab karena berkedudukan sebagai dhorof atau maf'ul fi. Nah, disebut dengan dhorof zaman. Nah, pada kalimat yang lain, kata yaum ini bisa bukan sebagai dhorof, bukan untuk keterangan waktu. Bisa sebagai fa'il misalnya. Ketika dia sebagai fa'il, berarti jangan dinasab, karena bukan dhorof. Ketika dia menjadi fa'il, berarti dibaca rofa. Contoh, Ja'a yaumul ahadi. Ja'a yaumul ahadi. Telah datang hari Ahad. Maka yaum pada kalimat tadi dia bukan sebagai keterangan waktu, tapi di situ dia sebagai fa'il, makanya dibaca rofa. Atau mungkin dia juga bisa sebagai mubtada, diletakkan di awal kalimat. Ketika dia menjadi mubtada, maka tidak dibaca nasab, dibaca rofa. Contoh, Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Misal, Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Yaumu, hari Jumat itu tuannya hari. Maka yaumu bukan sebagai dhorof. Di situ dia sebagai mubtada karena di awal kalimat. Nah, inilah yang dimaksud antara dhorof yang mutasharif. Dhorof yang mutasharif itu yang dimaksud adalah penggunaannya dalam sebuah kalimat. Dan dhorof mutasharif ini berlaku pada dhorof zaman, kata yang menunjukkan arti waktu, dan juga berlaku pada dhorof makan, kata yang menunjukkan arti sebuah tempat. Mereka berdua ini juga ada yang mutasharif. Maka dari sini kesimpulannya, dhorof mutasharif itu adalah suatu dhorof, keterangan tempat atau keterangan waktu yang dipakai sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu dalam sebuah kalimat dan bisa digunakan untuk selain keterangan waktu atau keterangan tempat pada kalimat yang lainnya. Ketika dia berkedudukan sebagai dhorof berarti dibaca nasab. Ketika tidak sebagai dhorof berarti dibaca rofa atau di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Maka ini yang dimaksud dengan dhorof mutasharif. Nah, sekarang siapa mereka? Artinya, siapa yang menjadi dhorof mutasharif ini? Maka kita lihat pada kitabnya. Yang pertama adalah kata yaum, dari dhorof zaman. Yang kedua syahrun, dari dhorof zaman. Sanatun, dhorof zaman. Usbu', dari keterangan waktu. Sa'atun, keterangan waktu. Sobahun, waktu. Masaun, sore. Waktu. Duhrun, waktu. Lailun, waktu. Lahdhatun, barhatun. Nah, ini waktu. Kemudian milun, ini dari makan, keterangan tempat. Farsahun, kilometrun. Yaminun, kanan. Yasarun, kiri. Wasatun, tengah. Kemudian syamalun, utara. Janubun, selatan. Syarkun, timur. Ghorbun, barat. Nah, ini adalah dari dhorof makan, yaitu menunjukkan arti tempat. Nah, mereka ini yaitu dari yaumun,
Kalau dia digunakan sebagai dzaraf zaman berarti nasab. Kalau bukan sebagai dzaraf berarti bisa dirofa. Begitu juga syahrun. Syahrun. Taib. Begitu juga kata syahrun. Kata syahrun artinya bulan. Berarti dia bisa digunakan untuk dzaraf zaman dan bisa digunakan untuk selain dzaraf zaman. Kita ambil contoh syahrun. Syahrun ketika menjadi dzaraf zaman, maka dinasab. Misal, hafidtul Qur'ana syahran. Hafidtul Qur'ana syahran. Aku menghafalkan Al-Quran selama 1 bulan atau sebulan. Maka syahran di situ nasab sebagai dzaraf zaman. Atau kata syahrun dipakai bukan sebagai keterangan waktu. Contoh, Dhahaba syahru Ramadan. Dhahaba syahru Ramadan. Maka, Dhahaba syahru Ramadan. Telah pergi bulan Ramadan. Maka, syahru marfu sebagai fa'il, bukan sebagai dzaraf. Begitu juga usbu'. Usbu'. Usbu' ini artinya seminggu. Bisa dipakai untuk dzaraf zaman, bisa dipakai untuk selain daripada dzaraf zaman. Bisa dipakai untuk keterangan waktu dan bisa dipakai untuk selain keterangan waktu. Usbu', misal makatha Aliyun fi Surabaya usbu'an. Makatha Aliyun fi Surabaya usbu'an. Ali tinggal di Surabaya selama seminggu. Maka usbu'an nasab sebagai dzaraf zaman. Baik. Atau bisa digunakan pada kalimat yang lain selain daripada dzaraf. Bisa menjadi mubtada. Berarti contoh al-usbu'u tatakawwanu min 7 ayyam. Misal, al-usbu'u tatakawwanu min 7 ayyam. Al-usbu'u seminggu itu terdiri dari 7 hari. Misalnya, maka al-usbu'u dibaca rafa, bukan dibaca nasab. Berkedudukan sebagai mubtada. Begitu juga kata sobahun, masaun, duhrun, lailun, lahdhatun, dan barhatun. Dan milun ini dari dzaraf makan, keterangan tempat, dari dzaraf yang mutasarrif. Yasarun dan janun dan seterusnya, dan itu penggunaannya dalam susunan sebuah kalimat. Taib. Kemudian Muslim mengatakan, wa hadhihi durufu yumkinu an tusta'mala dharfan ay lidalalati ala zamani aw makani wuqu'il fi'li wa bitali takunu mansubatan bi'tibariha maf'ulan fihi. Wahadihi durufu, dan dzaraf ini, yaitu dzaraf yang mutasarrif tadi, yang telah kita sebutkan, yumkinu, memungkinkan, antus ta'mala dzarfan, bisa digunakan sebagai dzaraf, yaitu lidalalati ala zamani au makani wuqil fi'li, untuk menunjukkan waktu terjadinya perbuatan atau menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Wabitali, maka dengan demikian itu takunu mansubatan, dia dibaca nasab bi'tibariha maf'ulan fihi, karena berkedudukan sebagai maf'ul fih. Misal, sa'azuruka yaumal jum'ati. Perhatikan pada kata yaumal jum'ati, yauma. Aku akan mengunjungimu pada hari Jumat. Yauma
di sini sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Makanya dibaca nasab. Kemudian contoh yang kedua, tugharridut tuyuru sobahan. Burung itu berkicau di pagi hari. Maka tuyuru marfu sebagai fa'il, sobahan ini yang menjadi dzaraf zaman pada kalimat tersebut. Maka sobahan mansubun dzarfu zamanin. Maka sobahan dibaca nasab karena berkedudukan sebagai dzaraf zaman. Baik. Kemudian contoh berikutnya istamarral zilzalu lahdatan. Gempa itu berlangsung sebentar. Maka lahdatan ini yang menjadi dzaraf zaman. Oleh karena itu lahdatan ismun mansubun, isim yang dinasab kemudian berkedudukan sebagai dzaraf zaman. Kemudian contoh berikutnya adalah sirtu kilometron. Tak sebagai fa'il, kilometron ini yang menjadi dzaraf makan. Aku berjalan sepanjang 1 kilometer. Maka kilometron nasab berkedudukan sebagai dzaraf makan. Taqa'u Sina'u syarqa qanati Swiss. Sina itu terletak di sebelah timur terusan kota Swiss. Maka syarqa ini nasab, berkedudukan sebagai dzaraf makan karena mendudukan arti tempat. Maka ini adalah keberadaan dari dzaraf mutasarrif yang digunakan untuk sebagai dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah kama yumkinu. Kama yumkinu antusta'mala ghaira dzarfin. Sebagaimana juga memungkinkan untuk dipakai selain dzaraf. Wabitali, dan dengan berikutnya tu'rabu bihasabi mauqi'aha fil jumlah. Dia di-i'rab sesuai kedudukan di dalam jumlah. Bisa mubtadaun, bisa sebagai mubtada, au fa'ilun, bisa sebagai fa'il, ila akhirih, dan seterusnya. Contohnya di situ adalah al-kilometru alfu mitrin. Al-kilometru alfu mitrin. 1 kilo itu ada 1000 meter. Al-kilometru mubtadaun marfun bi dhammah. Kilometer itu berkedudukan sebagai mubtada rafa, tandanya dengan dhammah. Jaa yaumul jum'ati, telah datang hari Jumat. Yaumu fa'ilun marfun bi dhammati. Syarqu mahdul adyanis samawiyati. Timur itu tempat munculnya agama langit. Asyarqu mubtadaun marfu'un bi dhammati. Taib, itu adalah maksud dari penggunaan dzaraf yang mutasarrif. Maka kesimpulannya bahwa dzaraf yang mutasarrif itu adalah nama tempat atau nama waktu yang terkadang dipakai untuk sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu. Ketika dia menjadi keterangan tempat atau keterangan waktu, berarti dibaca nasab berkedudukan sebagai maf'ulun fih. Yang kedua, atau dia dipakai bukan untuk keterangan tempat atau keterangan waktu. Ketika dia digunakan bukan untuk keterangan waktu atau bukan untuk keterangan tempat, berarti dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.